Dalam dunia rekayasa material, kekuatan suatu baja tidak hanya ditentukan oleh unsur penyusunnya, namun juga ditentukan oleh bagaimana struktur mikro terbentuk di dalam material tersebut. Halo, perkenalkan, nama saya Salutaria Yanwar, saya dari program studi fisika Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis mikrostruktur dan juga sifat mekanik pada baja IC 4340 selama saya magang di PT Pindad. Baja IC 4340 merupakan salah satu baja panduan berkekuatan tinggi yang banyak digunakan pada industri manufaktur, otomotif, hingga pertahanan karena memiliki kombinasi kekuatan dan ketangguhan yang sangat baik. Namun, sifat mekanik suatu baja tidak hanya dipengaruhi oleh komposisi kimianya saja, melainkan juga dipengaruhi oleh struktur mikro yang terbentuk di dalam material. Struktur mikro juga dapat dianalogikan sebagai suatu susunan batu bata pada bangunan. Nah, diperhatikan ya teman-teman, walaupun bagian material dasarnya ini sama, namun apabila susunannya berbeda, maka kekuatannya pun dapat berbeda pula. Pada baja, perubahan struktur mikro dapat menyebabkan perubahan sifat mekanik seperti kekerasan, kekuatan tarik, maupun ketangguhan material. Perbedaan struktur mikro dapat dipengaruhi oleh kandungan unsur panduan serta proses perlakuan panas dan laju pendinginan yang dialami oleh materialnya. Karena itu, hubungan antara struktur mikro dan sifat mekanik menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami dalam rekayasa material. Pada penelitian ini dilakukan beberapa metode pengujian, yaitu meliputi analisis komposisi kimia, pengamatan mikrostruktur menggunakan metalografi, pengujian kekerasan Brinell, serta pengujian tarik. Melalui pengujian tersebut diharapkan dapat diketahui hubungan antara komposisi kimia, struktur mikro, dan sifat mekanik pada baja IC 4340. Nah, pada baja, sifat mekanik itu tidak hanya dipengaruhi oleh komposisi kimia, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh transformasi fasa dan struktur mikro yang terbentuk selama proses pendinginan. Hubungan antara temperatur, kandungan karbon, dan fasa pada baja dapat dipahami melalui diagram fasa karbon. Berdasarkan hasil pengujian komposisi kimia, pada baja IC 4340 yang digunakan memiliki karbonnya itu sekitar 0,4%. Karena kandungan karbon yang berada di bawah titik eutectoid sekitar 0,8%, maka baja ini tuh termasuk ke dalam kategori hypeutectoid steel. Namun, transformasi struktur mikro itu tidak hanya dipengaruhi oleh kandungan karbon, tapi juga sangat dipengaruhi oleh laju pendinginan atau cooling rate. Pendinginan lambat cenderung menghasilkan ferrit dan perlit, sedangkan pendinginan yang lebih cepat dan dapat menghasilkan bainit maupun martensit. Nah, dalam dunia rekayasa material ini tuh, transformasi struktur mikro biasanya itu dikontrolnya melalui proses heat treatment, terdiri dari beberapa tahapan, yaitu ada pemanasan, holding time, dan pendinginan. Nah, pada tahap pemanasan, material itu dipanaskan dulu sehingga mencapai temperatur tertentu agar terbentuk fase austensitnya. Kemudian material itu ditahan selama beberapa waktu atau holding time agar temperatur dan distribusi karbonnya itu menjadi lebih homogen. Nah, dengan mengontrol temperatur dan cooling rate, maka sifat mekanik seperti kekuatan, kekerasan, dan ketangguhan material itu dapat direkayasa sesuai kebutuhan aplikasi. Nah, pada penelitian kali ini saya menggunakan 2 batch baja IC 4340 pada pengujiannya. Nah, hasil pertama yang dianalisis yaitu hasil komposisi kimia dari kedua batch material. Oke, kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Ternyata dari hasil komposisi kimia, kedua batch ini memenuhi standar dari ASTM IC 4340. Nah, batch 2 ini tuh memiliki kandungan C, Mn, dan Si lebih tinggi dibandingkan batch 1 ya. Nah, peningkatan dari C ini, dari Mn, Cr, Ni, dan juga Mo yang telah saya tandai dan highlight, ini itu berpengaruh terhadap kekuatan dan kekerasan. Selain itu juga, kadar S dan P-nya ini masih memenuhi standar dari ASTM IC 4340. Oke, kita lanjut ke hasil uji tarik. Wow, bisa dilihat ya teman-teman di sini. UTS-nya yaitu naik 45% di batch kedua. Sama seperti sebelumnya bukan, di bagian hasil komposisi kimia, batch kedua itu lebih banyak yang naiknya. Di batch 2 ini, UTS-nya naik sebanyak 45%. Karena di batch pertama itu 725 MPa, di batch kedua itu yaitu 1056 MPa. Peningkatan ini menunjukkan bahwa material pada batch 2 ini tuh membutuhkan gaya yang jauh lebih besar untuk mengalami deformasi. Selain itu, nilai elongation pada batch 2 juga masih berada pada rentang yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kekuatan material masih diikuti oleh kemampuan deformasi yang relatif memadai. Berikut adalah diagramnya. Hasil pengujian kemudian ditampilkan dalam bentuk kurva tegangan dan regangan atau stress strain curve. Pada bagian awal kurva, material masih berada pada daerah elastis. Pada daerah ini, deformasi yang terjadi masih bersifat sementara, sehingga material dapat kembali ke bentuk semula ketika beban dilepas. Namun, ketika tegangan terus meningkat dan melewati yield strength, material mulai mengalami deformasi plastis secara permanen. Artinya, bentuk material sudah tidak dapat kembali seperti semula. Nilai yield strength menunjukkan besar tegangan minimum yang dibutuhkan material untuk mulai mengalami deformasi plastis. Sedangkan, ultimate tensile strength atau UTS menunjukkan tegangan maksimum yang mampu ditahan material sebelum terjadi necking ataupun patahan. Nah, asal teman-teman tahu, peningkatan kekuatan material juga selain dari uji tarik dapat dilihat dari uji kekerasannya. Yuk kita lihat teman-teman, tadi di hasil komposisi menaik, lalu di hasil uji tarik juga naik 45%, dan sekarang di hasil uji kekerasan naik 46%. Sejauh ini masih konsisten ya, batch kedua ini selalu naik teman-teman. Yang dapat dilihat dikarenakan peningkatan kadar C dan Mn itu berkontribusi terhadap kenaikan kekerasan material. Sama halnya seperti tadi nih, hasil uji komposisi kimia itu kan hasil C, Mn, Ni, Mo pada naik. Nah, hasil-hasil tersebut tuh mempengaruhi kekerasan pada material, dan ternyata setelah kita tes di hasil uji kekerasan, hardness-nya ini naik sekitar 46%. Nah, dari perbedaan sifat mekanik tersebut kemudian kita amati melalui mikrostruktur. Yuk kita lihat. Oke, selanjutnya ada hasil mikrostruktur. Bisa dilihat teman-teman di sebelah kiri saya ini ialah hasil mikrostruktur yang sebelum di etching atau di etsa, yaitu sebelum diberikan pengkaratan atau larutan kimia pada batch 1 seperti ini, dan ini yang setelah di etsa-nya sudah terlihat ya teman-teman. Nah, yang di etsa ini tuh terlihat bahwa ini tuh seperti ferrit atau perlit. Ferrit umumnya terlihat sebagai daerah yang lebih terang dan memiliki sifat relatif lunak serta ulet, sedangkan perlit terlihat lebih gelap dengan pola lameral yang memberikan peningkatan kekuatan material. Namun, masih memiliki kekerasan dan kekuatan yang lebih rendah dibandingkan struktur hasil pendinginan cepat. Setelah itu, mari kita lihat hasil mikrostruktur batch kedua, yang kekerasannya itu tinggi, kekuatan tariknya itu tinggi,
dan hasil komposisi kimianya lebih tinggi itu seperti apa sih hasil mikrostrukturnya? Seharusnya itu lebih tajam ya teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, nih sangat terlihat jelas bukan teman-teman? Dia lebih tajam gitu. Tidak lunak seperti jarum-jarum. Ini kemungkinan itu adalah bainit atau martensit. Interpretasi tersebut itu didasarkan pada morfologi struktur yang lebih halus, rapat, dan needle-like gitu. Struktur asikular umumnya itu terbentuk akibat proses pendinginan yang lebih cepat, sehingga atom karbon itu tidak memiliki cukup waktu untuk berdifusi secara sempurna. Makanya muncullah bainit atau martensit gitu. Nah, di sini juga ada analisis inklusinya teman-teman. Analisis inklusinya itu, yaitu inklusi non-logam itu terdistribusi dalam jumlah kecil dan memanjang, mengikuti arah deformasi material. Pada pengamatan mikrostruktur ditemukan elongation inclusion. Kita lihat dulu di yang sebelum di S1 kan dia kayak masih kurang jelas ya teman-teman. Dan kita masih bingung apakah ini warnanya black, apa gray gitu. Karena inklusi itu salah satunya bisa dilihat dari warnanya, apakah warnanya ini abu, apa hitam gitu. Setelah dilihat, ini masih belum jelas dan saat kita coba ETSA dan kita zoom 500 kali perbesaran, dapat dilihat ya teman-teman bahwa inklusinya semakin jelas, ternyata warnanya abu. Warna abu ini tuh inklusinya ini tuh terbilangnya sulfit ya teman-teman. Kalau silikat itu baru warnanya hitam. Selain itu juga inklusi juga tuh bisa menentukan HIFI series apa thin series. HIFI series ini tuh yaitu kayak ketebalannya gitu. Diukur dari ketebalan ininya. Kalau ketebalannya kurang dari 4 itu termasuk thin series ya teman-teman, termasuk tipis. Tapi kalau ketebalannya lebih dari 4 itu tuh termasuk HIFI series. Pada penelitian ini, inklusi yang ditemukan tuh masih berada dalam jumlah relatif yang kecil dan tidak menunjukkan indikasi dominan cacat yang signifikan. Berdasarkan dari hasil pengujian tersebut, batch 2 ini memiliki performa yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan batch 1. Nah, pengaruh perbedaan tersebut itu diakibatkan dari adanya variasi komposisi kimia dan juga pembentukan struktur asikular yang mengarah pada bainit martensit. Lalu terdapat korelasi kuat antara komposisi mikrostruktur dan sifat mekanik baja IC 4340. Understanding mikrostruktur means understanding the material itself. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.